Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 369. Chapter 369 Babon Berlian Perkasa. Bahkan ketika makhluk jiwa berserakan di tanah, kera raksasa Titan dan babon berlian akan berada di tenggorokan satu sama lain saat mereka saling memandang. Diamond Babun tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh kera raksasa Titan, tetapi mereka lebih baik mati saat mencoba. Yuanen Yehui tidak memiliki dendam terhadap Diamond Babun ini, tapi begitu dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP, matanya menjadi merah karena amarah. Diamond Babun memukul dadanya dan meraung, lalu jatuh ke posisi merangkak dan berlari ke arahnya. Tang Wulin mengerti betapa kuatnya babon ini dan memilih untuk tidak menggunakan rumput Blue Silver miliknya. Itu tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan babon seperti saat ini. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menggunakan kemampuan Raja Naga Emasnya, segera mengaktifkan tubuh naga emas. Cincin jiwa emas yang cemerlang muncul di sampingnya saat dia melahap roti kacang merah dan menyerang babon itu. Yuanen menjadi semakin tidak feminin, sia-sia bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas, lalu bergegas untuk bergabung dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mendekati dari sisi Diamond Babun seperti master jiwa tipe agility yang tepat. Setelah ketiganya bergegas keluar, Yue Zhenyu membuka sayap putih bersihnya dan menggunakan skill jiwa keduanya, pedang suci muncul di tangannya. Gu Yue mengarahkan elemen di udara, tangannya bergerak tanpa henti. Masing-masing dari mereka bertindak selaras sempurna. Saat anggota timnya yang lain langsung beraksi, Yuanen Yehui menabrak Diamond Babun, udara di sekitar mereka meledak menjadi badai yang dahsyat. Dengan Diamond Titan diaktifkan, dia berdiri sedikit di atas 5 meter. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dia masih jauh dari masa otot Diamond Babun. Dia juga tidak bisa menandingi kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bentrokan itu membuatnya terbang, tetapi babon itu hanya mundur 2 langkah terhuyung-huyung. Roti kacang merah telah meningkatkan kekuatan Yuanen Yehui tidak sedikit, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan Diamond Babun. Saat Diamond Babun pulih dari keterpurukan, Tang Wulin tiba. Berdiri di depan babon setinggi 10 meter yang menjulang tinggi, Tang Wulin menyerupai bayi. Namun, esensi darahnya melonjak di dalam dirinya, alirannya berbalik saat seekor naga meraung dari dalam tubuhnya. Meskipun dia telah makan banyak roti babi setelah percobaan sebelumnya, esensi darahnya belum terisi kembali sepenuhnya. Namun sanggul kacang blotas lebih dari yang dibuat untuknya tidak dalam kondisi puncak. Itu membuatnya merasakan hal yang sama seperti saat dia memakan 10 mangkuk mie raksasa itu. Itu membuat darahnya mendidih, dan esensi darahnya mengalir terbalik, menembus kemacetan 85% untuk mencapai 90%. Esensi darahnya menggelegak dengan kekuatan. Di bawah pengaruh tubuh naga emas dan roti kacang merah yang haus darah, kekuatannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tang Wulin mengepalkan tangannya yang bercakar dan mengirimkannya langsung ke Diamond Babun. Tepat pada saat ini, Diamond Babun membuat kesalahan. Semua perhatiannya terfokus pada Yuanen Yehui. Ia melihat Tang Wulin sebagai gangguan dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk memukul Tang Wulin seolah-olah dia adalah lalat. Cakar dan telapak tangan naga emas bertemu. Dampaknya mengirim Tang Wulin yang dikirim terbang dan dia menghantam dinding seperti peluru artileri, tertanam jauh di dalam. Meskipun kekuatannya luar biasa, Tang Wulin masih tidak bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui, apalagi Diamond Babun. Namun, Diamond Babun tidak keluar tanpa cedera. Meskipun pukulan Tang Wulin tidak sekuat pukulan biasa babon, masih ada masalah perbedaan ukuran tangan mereka. Dengan semua kekuatan Tang Wulin terkonsentrasi pada tinjunya yang relatif kecil, tekanan yang dia berikan jauh lebih tinggi, dan ini tanpa mempertimbangkan efek penghancuran cakarnya. Pada saat yang sama Tang Wulin dikirim terbang menjauh, suara keras terdengar saat tangan kiri Diamond Babun meledak, meninggalkan lubang berdarah berdiameter setengah meter di telapak tangannya. Diamond Babun meringis, meraung ke langit. Nyeri membakar sarafnya, dan seluruh lengannya mulai bergerak-gerak. Namun itu tidak diberikan satu momen pun untuk penangguhan hukuman. Cahaya suci turun dari surga pada saat itu, memandikan Diamond Babun dengan api yang menggerogoti dagingnya. Meskipun Diamond Babun bukan dari atribut kegelapan, api suci juga membakar jiwa selain daging. Ini adalah salah satu ciri khas dari malaikat suci.
Rasa sakit yang menyiksa karena dagingnya terbakar dan lubang berdarah di telapak tangannya terlalu berat untuk Diamond Baboon. Dia menjadi gila, matanya merah padam sementara rambut emasnya berdiri, warna emas dengan cepat digantikan oleh merah tua. Memasuki keadaan marahnya, kekuatan Diamond Baboon berlipat ganda saat kecerdasannya, yang awalnya rendah, menghilang seluruhnya. Ia tidak bisa merasakan sakit dari telapak tangannya lagi. Itu meledak menjadi tindakan, melemparkan sebagian besar ke Yuan dan Yehui. Diamond Baboon yang marah itu menakutkan. Tubuhnya yang semula raksasa menjadi lebih berotot, tingginya sekarang 12 meter. Satu ayunan lengannya meninggalkan gempa susulan di belakang mereka. Babon itu cukup sulit untuk ditangani dalam keadaan normal, jadi tidak mungkin mereka bisa melawannya sekarang karena kemampuannya meningkat 50%. Ini belum mencapai level 10.000 tahun, jadi keadaannya yang sangat marah tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Kami hanya perlu bertahan selama itu. Hati-hati semuanya, Yuan dan Yehui memperingatkan. Dia tidak menyangka Diamond Baboon akan begitu mudah marah. Meski terkejut, hatinya tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa kecuali mereka mampu sepenuhnya menekan Diamond Baboon, maka itu akan menjadi marah cepat atau lambat dan lebih cepat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Yuan dan Yehui melompat ke samping saat Diamond Baboon menggelegar ke arahnya. Dia masih di bawah pengaruh roti kacang merah, dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri selagi dia masih bisa. Dia mengerti bahwa melawan Babon yang marah sekarang hanya akan menghasilkan kekalahan. Tanggulin telah tergelincir ke tanah sejak lama. Dia bangkit dan mengerutkan kening pada Diamond Baboon yang marah, merenungkan bagaimana mereka akan mengatasi tantangan ini. Efek roti kacang merah akan berakhir dalam 3 menit, tapi amarah Diamond Baboon akan bertahan lebih lama. Dalam kondisi lemah mereka, satu serangan dari Babon bertenaga akan melenyapkan mereka. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berputar ke arah Yue Zhenyu. "Zhenyu, jangan makan roti kacang merahmu dulu. Pertahankan kekuatan jiwa Anda," teriak Tanggulin. Diterima. Yue Zhenyu melayang di udara, bertanya-tanya apa yang direncanakan Tanggulin bahkan saat dia setuju. Dia terus menembakkan cahaya suci ke Babon itu. Dalam persidangan sebelumnya, karena dia tidak dapat berdamai dengan Yuan dan Yehui, sebagian besar beban kerja telah dialihkan ke Tanggulin. Yue Zhenyu tidak puas dengan ini. Harga dirinya tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan baik dengan rekan satu timnya, maka dia hanya bisa memaksa dirinya sendiri untuk menerima perintah. Keyakinannya pada Tanggulin juga meningkat seiring waktu, cemoohan asli yang dia pegang terhadap Tanggulin hilang. Kemenangan luar biasa Tanggulin melawan naga kadal iblis telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah mengalahkannya dalam beberapa detik. Terlepas dari apa bintang yang telah disejajarkan untuk menghasilkan hasil seperti itu, hanya hasil yang penting. Hanya setelah menghadapi binatang guntur dan musuh mereka saat ini, Diamond Baboon, dia memahami kesulitan sebenarnya dari menara jiwa roh. "Gu Yue, gunakan elemen angin untuk meringankan kita," teriak Tanggulin. Gu Yue sedang menyulap tombak es di depannya. Hijau, emas, dan biru, itu adalah serangan 3 elemen. Kekuatan jiwa berfluktuasi dari dalamnya saat kekuatan besar yang dikurung oleh es berjuang untuk melepaskannya. Butuh waktu lebih dari 1 menit untuk membentuk tombak, dan mempertimbangkan tingkat kultivasi dan kekuatan spiritualnya, itu sama sekali tidak lemah. Di kejauhan, Yuan dan Yehui berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan didorong oleh roti kacang merah dan menghadap Diamond Baboon di aula yang begitu besar, kecepatan Babon itu telah meningkat ke ketinggian yang gila dalam keadaan marah. Itu mengejarnya dengan kegilaan, hampir menyusulnya dengan langkah panjang beberapa kali. "Yuanen, ganti menjadi malaikat jatuhmu dan terbang ke udara. Zhenyu, bersiaplah untuk membawa kami." Tanggulin memerintahkan saat dia menembakkan rumput blue silver ke Yue Zhenyu, Su Lizhi, Xie Xie, dan Bu Yue. Solen 3 Chapter 370. Chapter 370 Jangan menilai Bun dari lipatannya. Xie Xie dan Bu Yue, yang paling akrab dengan Tanggulin, langsung memahami niatnya. Memegang tombak es 3 warna di satu tangan, Gu Yue menembakkan bola lampu hijau ke rekan satu timnya dari tangannya yang lain. Su Lizhi bernyanyi, membuat lebih banyak roti. Tanggulin menarik rumput blue silver yang terhubung ke Yue Zhenyu, yang melesat ke udara, mengangkat Tanggulin bersamanya. Aula itu tingginya sekitar 50 meter. Yue Zhenyu terbang tinggi dengan Tanggulin dalam sekejap. Tanggulin kemudian menarik Xie Xie dan Bu Yue. Yue Zhenyu akhirnya mengerti mengapa Tanggulin menyuruhnya untuk menghemat kekuatan jiwanya.
Membawa 3 penumpang ke udara akan sangat menguras kekuatan jiwanya. Untuk membantu meringankan beban Yue Zhenyu, Tang Wulin mengirim Gold Song ke seutas rumput biru dan menembakkannya ke tanah sebagai penyangga. Dia mulai menarik Su Lizhi juga. Dengan mereka berlima di udara sekarang, Yuanen Yehui juga mengerti apa rencananya juga. Dia berbalik, mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya, dan melompat. Tubuhnya dengan cepat menyusut saat dia melayang ke atas, nyaris menghindari telapak tangan Diamond Baboon. Hembusan angin yang kuat menerpa kemajuannya di udara, tapi dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan dia terbang lebih tinggi ke udara. Tidak mau membiarkan musuhnya kabur, Diamond Baboon terus mengejar. Ia berlari menuju tembok, memanjat beberapa puluh meter, lalu melompat dari tembok menuju Yuanen Yehui. Pada saat itu, tombak es meninggalkan telapak tangan Bu Yue. Api meledak dari ekor tombak es dan, dalam sekejap mata, mencapai Diamond Baboon. Detabrakan itu menghancurkan tombak es menjadi kabut es. Meskipun Baboon memiliki pertahanan yang tangguh, dampaknya membuatnya sangat mundur dan jatuh dari udara. Embun beku menyelimuti bulu Baboon saat kabut es masuk ke dalam tubuhnya. Marah, Diamond Baboon dan meraung, esensi darahnya melonjak untuk menghilangkan kabut. Tapi sekarang Yuanen Yehui berada di luar jangkauan. Yuanen Yehui mengacungkan jempol Bu Yue saat dia terbang. Tang Wulin melemparkan rumput blue silver yang diinfus Gold Song ke bawah dan menggunakan kekuatan pantulan yang dihasilkan untuk mendorong Bu Yue, Xie, Su Lizhi, dan dirinya sendiri selusin meter lebih tinggi ke udara. Mereka sekarang berada lebih dari 20 meter di atas tanah. Yue Zhenyu terus mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk naik lebih tinggi. Membawa 4 orang di udara dengan tingkat kultivasi hanya 3 cincin jiwa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika salah satu dari 4 itu adalah Su Lizhi. Yue Zhenyu nyaris tidak berhasil naik beberapa lusin meter lagi mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Yuanen, Tang Wulin melemparkan seuntai rumput biru ke arahnya. Malaikat jatuh Yuanen Yehui lebih rendah dari malaikat suci Yue Zhenyu dalam hal kekuatan ilahi, tetapi dengan jiwa bela diri kera raksasa Titan, itu meningkatkan kekuatannya melebihi Yue Zhenyu. Ini diterapkan pada kekuatan sayapnya juga. Yuanen meraih untaian rumput blue silver yang terhubung dengan rekan satu timnya dan mengepakkan sayapnya lebih keras, mengurangi tekanan pada Yue Zhenyu saat dia naik. Diamond Baboon yang mengamuk melompat kembali ke udara, mengayunkan lengannya lurus ke arah Su Lizhi. Tinju itu meleset, menghantam udara beberapa meter jauhnya. Meskipun demikian, Su Lizhi bisa merasakan tekanan anginnya yang mematikan. Untungnya, sebagian besar menghilang dan hanya menjatuhkan tim beberapa meter dari ketinggian mereka 40 meter di atas tanah. Setelah menjadi marah, Diamond Baboon telah tumbuh setinggi 12 meter. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, ia bisa melompat setinggi lebih dari 30 meter, hampir 40 meter. Ini mencengangkan bagi makhluk jiwa tanpa serangan jarak jauh. Bawa kami ke puncak, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu berusaha keras untuk membawa mereka lebih tinggi, langsung ke langit-langit. Tang Wulin menancapkan cakarnya ke langit-langit. Itu sangat kokoh untuk batu. Cakarnya hanya menembus setengah, tapi itu sudah cukup. Dengan Tang Wulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap tinggi, itu meringankan beban Yue Zhenyu dan dia sekarang bisa terbang dengan stabil di udara hanya dengan 3 orang yang melekat padanya. Rencana Tang Wulin sederhana, tetapi mereka tetap terkejut. Kekuatan Diamond Baboon yang marah jauh melebihi harapan mereka, kekuatannya tampaknya cukup besar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan salah satu serangannya. Namun, kata-kata Yuanen Yehui sebelumnya telah mengingatkan Tang Wulin. Karena Enrage menghasilkan efek yang mirip dengan roti kacang merah dan power boost lebih besar, maka waktu efektif harus lebih singkat. Kami tidak punya banyak waktu. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan? Yuanen Yehui bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Saya baik-baik saja, saya memiliki banyak tenaga tersisa. Bahkan jika aku tidak melakukannya, tetap tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menggendong kalian. Kekuatannya telah lama melampaui kekuatan 5.000 kg. Semuanya, 6 dari mereka memiliki berat tidak lebih dari 500 kg. Beban ini tidak berarti apa-apa baginya. Yue Zhenyu terbang ke Tang Wulin dan melilitkan sehelai rumput blue silver di pinggang dan bahunya. Beritahu saya jika Anda tidak bisa bertahan. Aku akan menggunakan roti kacang merah dan kita bisa bertahan 3 menit lagi. Dia tidak bisa membawa semuanya seperti dia sekarang, tetapi itu tidak akan menjadi masalah di bawah upaya haus darah.
Aku punya roti sup mini, aku punya roti sup mini, aku punya roti sup mini, teriak Sulizi. Roti kecil muncul di tangannya satu demi satu. Dia menyerahkan satu ke Tanggulin. Ini adalah skill jiwaku yang kedua, Agility Sub Bones. Mereka mengurangi berat badan seseorang, yang membuat mereka lebih gesit. Mereka berguna bagi saya dalam situasi ini. Dia memasukkan satu ke dalam mulutnya tepat setelah berbicara. Roti sub agility-nya sempurna untuk kesulitan mereka saat ini. Semua orang menjadi lebih ringan setelah makan satu. Mata Yue Zhenyu berbinar setelah merasakan efeknya. Fatih, rotimu enak. Dia terpesona oleh efek dari roti babi pemulihan Sulizi, roti sub mini agility, dan roti kacang merah yang haus darah. Meskipun efek makanan mereka tidak segera terwujud, keuntungan terbesar dari master jiwa tipe makanan adalah panjang efeknya. Memiliki master jiwa tipe makanan dalam sebuah tim bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sulizi menyeringai. Jangan menilai roti dari lipatannya. Yue Zhenyu terkekeh. Kamu sangat gendut sampai terengah-engah, tapi kuakui bahwa dukunganmu sangat efektif. Yuanen Yehui terbang untuk bergabung dengan mereka. Setelah menghadapi Diamond Baboon bersama, sesuatu telah berubah dalam hubungan mereka. Mereka telah berbagi suka dan duka, pencobaan dan kesengsaraan, dan sebagai hasilnya mereka semua menjadi lebih dekat. Yuanen Yehui tidak lagi memandang mereka dengan dingin. Nah, kecuali Xie. Solen 3 Chapter 371. Chapter 371 Kemenangan Marginal. Tanggulin tersenyum saat dia melihat Diamond Baboon yang marah. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Lizzie, berikan Yuanen beberapa roti babi. Kami membutuhkannya dalam kondisi prima secepat mungkin. Begitu dia siap, kami akan membunuhnya. Menantang satu percobaan demi percobaan tanpa banyak istirahat telah melelahkan mereka. Jika bukan karena keberuntungan dan kecerdasan mereka, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini. Tanggulin mengagumi kekuatan Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui. Dengan dua master jiwa yang mampu terbang di tim mereka, dia dapat menggunakan lebih banyak taktik dan melakukan lebih banyak rencana berani sambil meminimalkan korban jiwa. Diamond Baboon meraung dan terus melompat ke arah mereka, hanya untuk selalu gagal. 50 meter adalah ketinggian yang mustahil untuk dijangkau, dan tidak ada yang bisa didaki. Yang bisa dilakukannya hanyalah melolong pada mereka. Efek blotas pada Tanggulin dan Yuanen Yehui segera menghilang dan kulit mereka memucat karena kehilangan kekuatan. Namun, tubuh mereka kuat dan mereka bisa menahan perasaan lemah. Mereka dengan cepat makan beberapa roti babi, warna pipi kembali ke pipi mereka saat mereka makan. Teriakan Diamond Baboon secara bertahap mereda saat tatapan gila di matanya mundur dan tubuhnya menyusut. Sebelum tanda 10 menit tercapai, kondisi kemarahannya sepertinya telah berakhir. Aku akan pergi dulu, Yue Zhenyu mengumumkan. Dia mengeluarkan dirinya dari rumput blue silver dan membuka sayapnya, api kemasan menyala saat dia terjun ke babon. Pedang sucinya terwujud di tangannya sebagai cahaya emas halus yang mengelilinginya. Ketiga cincin jiwanya menyala, karena dia terus-menerus beralih di antara tiga keterampilan jiwanya. Cahaya kemasan di sekitar tubuhnya sepertinya berasal dari skill jiwa ketiganya. Ini adalah teknik manipulasi keterampilan jiwa tingkat lanjut yang membutuhkan keterampilan mekanik tinggi dan keterampilan jiwa yang kuat. Yue Zhenyu berhenti beberapa meter dari Diamond Baboon dan berdiri di tempat, sosoknya terhalang oleh cahaya dan api. Cahaya penghakiman. Dia mengangkat pedangnya ke arah langit. Cahaya berkumpul di sekitar ujung pedangnya, menerangi seluruh aula seperti miniatur matahari. Segera, pedang suci itu tumbuh hingga 10 meter. Tanggulin memandang Yuanen Yehui, memperhatikan keterkejutan di matanya. Ini adalah kekuatan sejati Yue Zhenyu, yang telah dia sembunyikan selama ini. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Inikah yang dilakukan anak kaya, hanya memilih untuk mengungkapkan kekuatannya di akhir serangan menara. Dalam hitungan detik, malaikat suci Yue Zhenyu jauh lebih kuat dari malaikat jatuh Yuanen Yehui. Sementara memiliki jiwa bela diri kembar membuatnya lebih kuat secara keseluruhan, secara individu jiwa bela dirinya lebih lemah karena dia harus menyebarkan usahanya di antara keduanya. Udara bergetar saat Yue Zhenyu menebas Diamond Baboon dan mengirimnya terbang mundur, api emas melahap tubuhnya. Dia telah menggabungkan kekuatan ketiga keterampilan jiwanya untuk menghasilkan tebasan yang menakutkan ini. Yuanen Yehui memilih momen ini untuk menyerang juga, berubah dari malaikat jatuh menjadi kera raksasa titan saat dia jatuh langsung ke kepala Diamond Baboon. Yang lainnya menyusulnya.
Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran itu lagi. Diamond Babun masih berjuang untuk bangun ketika Yuanen Yehui tiba, menurunkan tinjunya untuk menghancurkan kepalanya. Namun, beberapa kaki sebelum dia memukulnya, tubuhnya bergerak-gerak dan langsung menyusut sepertiga. Tinjunya meleset dan malah menghantam lantai batu. Apa? Semua orang berdiri di sana tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Diamond Babun melesat berdiri dan menundukkan kepala Yuanen Yehui, mengirimnya terbang dengan suara keras. Diamond Babun menindaklanjuti serangannya, memberikan pukulan ke perutnya. Tidak ada yang menyangka Diamond Babun yang melemah tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin ingin bergegas menyelamatkannya, tetapi dia terlalu jauh dan dia tidak akan tepat waktu. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat dia menyadari Yuanen Yehui sedang diserang, Babun itu sudah mengejar. Diamond Babun tidak terluka, matanya masih dipenuhi dengan haus darah. Sepanjang waktu itu telah mengarahkan mereka ke hidung dan memikat mereka ke dalam jebakan. Keadaannya yang mengamuk belum berakhir sama sekali. Ini bukan Diamond Babun bodoh yang normal. Tidak, itu cerdas seperti yang memimpin babun berlian lainnya dalam pemberontakan melawan kera raksasa Titan sejak lama. Yuanen Yehui nyaris tidak berhasil memutar tubuhnya tepat waktu, mengulurkan tinjunya untuk menghadapi serangan babun itu. Beberapa inci sebelum tinju babun itu memukulnya, dia menghilang dalam semburan cahaya keperakan. Namun, tinju Diamond Babun tidak menyerang udara kosong. Angin puyuh cahaya bertabrakan dengan tinjunya. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang ruangan dan proyektil buram melesat ke belakang, menuju ke dinding. Perisai air muncul di antara proyektil dan dinding sebagai upaya untuk meredam benturan. Proyektilnya adalah Xie. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kekuatan di balik pukulan Diamond Babun dengan Light Dragon Storm miliknya, tapi dia bukan tandingan kekuatannya. Terima kasih, teriak Tang Wulin. Semua orang telah pulih dari keterkejutan mereka sekarang. Yue Zhenyu terbang menuju Diamond Babun, mengacungkan pedang sucinya sekali lagi. Diamond Babun membengkak sekali lagi saat kekuatan melonjak melalui tubuhnya lagi, tapi haus darah di matanya dengan cepat memudar. Keadaan marahnya akan segera berakhir. Yuanen Yehui menyerangnya juga, sama sekali melupakan perbedaannya dengan Yue Zhenyu. Dengan ledakan, Diamond Babun dikirim mundur lagi. Kali ini, bagaimanapun, pertahanannya lebih lemah, dan seluruh tubuhnya dilalap api suci. Yuanen Yehui turun, meninju kepalanya dengan tinjunya. Kakinya tertanam kuat di tanah sekarang, dia melanjutkan dengan pukulan lurus, lalu pukulan atas. Diamond Babun terlalu lemah untuk melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa dihajar olehnya. Sementara itu, Tang Wulin bergegas ke sisi Xie. Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar tepat saat Xie tiba di depan tinju berlian babon. Itu telah mengambil semua yang dia bisa untuk membuat pertahanan dengan Light Dragon Storm. Awalnya, dia akan menerima serangan untuk Yuanen Yehui, tetapi tidak mungkin baginya untuk menerima serangan itu dan keluar tanpa cedera. Perbedaan kekuatan antara dia dan Diamond Babun terlalu besar. Sebaliknya, dia berencana untuk mendorongnya keluar pada menit terakhir. Namun, Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui, menggagalkan rencananya menjadi ksatria putih yang menyelamatkan sang putri. Sebaliknya, dia bahkan dikirim terbang oleh Diamond Babun. Penglihatan Tang Wulin memerah karena amarah. Xie adalah master jiwa tipe agility. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menahan serangan seperti itu. Xie beruntung tidak mati karena serangan Diamond Babun selama 5.000 tahun. Bahkan Yuanen Yehui dalam bentuk kera raksasa titannya akan terluka parah oleh serangan babun itu, belum lagi Xie. Xie berbaring tengkurap di lantai, matanya menatap ke bawah pada anggota tubuhnya yang terpelintir dalam sudut yang mustahil. Tulang punggungnya remuk, bahkan dengan pelindung air yang melindungi dampaknya, tubuhnya tidak dapat bertahan dari serangan itu. Xie. Tang Wulin berteriak, dia bergegas untuk menjemput Xie. Saat Tang Wulin memegang Xie di pelukannya, tubuh temannya yang lumpuh menghilang menjadi titik cahaya. Sesaat kemudian tidak ada yang tersisa di pelukannya dan sesosok wajah pucat muncul di kejauhan. Xie, Tang Wulin mendongak untuk melihat Xie, tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Kelegaan membanjiri dirinya. Tubuh Xie bergoyang, lalu jatuh ke pantatnya. Dia memuntahkan seteguk darah, kulitnya memucat. Itu adalah tiruannya yang mengambil serangan itu. Namun meskipun itu adalah klonnya, dia masih menerima banyak kerusakan yang diderita klon tersebut.
Ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat ke arah Diamond Baboon. Soul Land 3 Chapter 372. Chapter 372 Phoenix Douluo Surgawi. Yuanen Yehui terus memukul Diamond Baboon. Itu dengan lemah mencoba untuk mempertahankan dirinya sendiri, tetapi serangan itu membuatnya terlalu bingung. Babon itu jatuh berlutut, tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Yuanen Yehui meraih kepalanya dan memutarnya 180 derajat penuh. Sebuah retakan bergema memenuhi aula. Kemudian babon itu terjungkal ke lantai seperti boneka yang talinya dipotong. Itu sudah mati. Berbalik ke belakang, dia melihat betapa pucat dan ketakutan Xie dan kupu-kupu yang mengganggu perutnya. Namun setelah beberapa saat, dia mendingin dan menyusut kembali ke ukuran normal. Yue Zhenyu mendarat di sampingnya, sayapnya terlipat kembali ke punggungnya. Dia mengerutkan alisnya. Betapa liciknya Diamond Baboon. Sidang ke-12 selesai. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan jiwa roh babon berlian atau melanjutkan seterusnya. Yuanen Yehui mendekati Xie. Dia tersenyum lebar, gemetar. Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu tidak berutang lagi padaku, katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan untuk menyentuh Diamond Baboon ilusi yang mengambang di samping pintu. Babon itu tersebar, berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan berkumpul di sekitar bahunya. Itu mencoba untuk menjauh darinya, tidak mau menjadi jiwa rohnya. Tapi Yuanen Yehui tidak peduli. Dia duduk dan mulai menyerapnya, tidak menganggap tidak sebagai jawaban. Tang Wulin duduk di belakang Xie dan meletakkan tangannya di punggung temannya, menggunakan metode misterius surga untuk membantu Xie pulih. Meskipun jiwa bela diri mereka berbeda, kekuatan jiwa mereka serupa karena mereka berdua mengolah metode yang sama. Tang Wulin dengan lembut mengirimkan kekuatan jiwa ke Xie, membantu menenangkan napasnya. Warna dengan cepat kembali ke wajah Xie. Kamu sangat sembrono, gerutu Tang Wulin. Xie tersenyum kecut sebagai jawaban. Tang Wulin adalah satu-satunya yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika Yuanen Yehui dalam bahaya, dia memutuskan untuk menggunakan mata setan ungu untuk menyerang pikiran babon berlian. Itu adalah satu-satunya serangan jarak jauhnya, tapi dia tidak tahu seberapa efektif itu. Efek samping mata setan ungu adalah meningkatkan penglihatannya, dan saat dia sedang mempersiapkan serangannya ketika dia melihat Xie menyerbu dengan tubuh aslinya. Jika bukan karena Diamond Baboon lemah dan lambat setelah keadaan marahnya berakhir dan Tang Wulin telah menyerang pikirannya untuk menunda, maka Xie tidak akan bisa memanggil klonnya tepat waktu. Dia hanya memiliki sepersekian detik untuk memanggil klon naga bayangan dan menggunakan badai naga bayangan untuk membela diri. Bahkan dengan mata setan ungu, Tang Wulin tidak bisa melihat Xie menggunakan keterampilan jiwanya. Itu hampir memberinya serangan jantung ketika dia mengira Xie telah menerima serangan itu dengan tubuh aslinya. Xie benar-benar akan memiliki tubuh yang lumpuh dan hancur sekarang jika dia tidak berhasil memanggil klonnya tepat waktu. Puff, bukankah kamu juga menerima pukulan untuk Gu Yue? Mengingat saat dia melompat untuk menyelamatkan Yuanen Yehui, perasaan magis memenuhi Xie. Dia tidak memikirkan semuanya sama sekali, melemparkan dirinya di antara dia dan babon tanpa ragu-ragu. Tidak sampai dia menatap kematian tepat di matanya, dia ingat untuk menggunakan klonnya. Satu-satunya penjelasan adalah situasi yang mengerikan memaksanya untuk pindah. Untungnya baginya, dia telah mendapat manfaat dari menghadapi bahaya ini dan berhasil menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya di saat-saat bahaya itu untuk menyelamatkan hidupnya. Su Lizzie berlari dengan beberapa roti babi di tangan. Xie menerima roti itu dan dengan senang hati memakannya. Aku hampir mati. Saya tidak akan bisa makan apapun lagi. Itu terlalu berbahaya. Mereka akhirnya mengerti betapa berbedanya serangan menara dan platform kenaikan roh. Setiap luka yang mereka terima di sini nyata. Xie benar-benar baru saja mati. Yuanen Yehui duduk di satu sisi, diam-diam menyatu dengan jiwa roh babon berlian. Tidak ada yang berani mengganggunya. Sidang ke-12 adalah batas mereka. Mereka tidak akan bertahan melawan monster jiwa di lantai berikutnya. Binatang buas yang mereka hadapi hanya akan menjadi lebih kuat dengan setiap percobaan yang mereka selesaikan. Untungnya, mereka telah menyelesaikan misinya. Baik Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui menemukan jiwa roh yang cocok. Semua orang duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. 10 menit kemudian, pintu cahaya menghilang. 2 jam kemudian, sorotan cahaya menerpa mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan diri mereka di ruangan tempat mereka memasuki menara.
Su Xiaoyan berdiri di sana menunggu, berseri-seri saat melihat mereka. Di sisinya ada Leng Yaosu, yang tersenyum hangat dan berseru, "Kupikir kalian anak-anak hanya akan berhasil sampai ke lantai 9, tapi kamu benar-benar melewati lantai 12. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari Shrek. Biar saya beritahu Anda, biasanya membutuhkan tim penuh Master Jiwa 4 Cincin untuk menyelesaikan percobaan ke-12. Keberanian dan kecerdasan Anda benar-benar mengagumkan. Jika Anda tertarik, Pagoda Jiwa akan dengan senang hati menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami akan memberi Anda sumber daya budidaya terbaik yang kami miliki. Ini juga tidak akan memengaruhi studi Anda di Akademi Shrek." Semua orang saling memandang dalam diam. Tang Wulin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, maafkan saya. Saya sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi." Semua orang dengan bijaksana juga menolak. Tidak ada orang lain yang ingin bergabung dengan Pagoda Roh, dan Gu Yue telah bergabung dengan mereka. Tidak apa-apa, ini tagihannya." Leng Yaosu tersenyum penuh pengertian. "Tagihan? Oh iya, kita masih harus membayar jiwa roh yang kita dapatkan di menara, tapi harganya setengahnya." "Senior, berapa harga beruang es saya?" tanya Su Xiaoyan. "Milikmu 10 juta koin federal. Diamond babun adalah 30 juta. Ngomong-ngomong, itu setelah diskon." Tang Wulin menelan ludah. "Itu sudah setengah harga. Itu masih sangat mahal. Jika jiwa roh 1000 tahun semahal ini, lalu berapa harganya 10.000 tahun? Bukankah harganya sangat mahal?" Leng Yaosu tersenyum kecut melihat reaksinya. "Apakah menurutmu ini mahal?" Itu sangat normal mengingat mereka berdua adalah jiwa roh 1000 tahun kelas 1. Sebenarnya, semua jiwa roh di menara dikumpulkan dengan hati-hati dan dipilih oleh Pagoda Roh selama ratusan tahun. Butuh banyak tenaga, sumber daya, dan uang untuk menggantinya setiap saat. Apa yang Anda bayar untuk mereka tidak ada apa-apanya. Menara jiwa roh didirikan untuk membantu para master jiwa muda yang menjanjikan dan menjalin hubungan dengan mereka. Jika Anda membeli jiwa roh secara langsung, maka Anda harus membayar biaya penuh untuk menggantinya. Tapi jangan khawatir, kamu punya waktu sebulan untuk membayar kami. "Terima kasih, senior." Mereka semua membungkuk padanya. Leng Yaosu menggelengkan kepalanya. "Yue, kamu bisa mengantar mereka keluar." Lalu dia pergi. Sesaat setelah dia pergi, Yue Zhenyu menoleh ke Gu Yue. "Hei Gu Yue, apakah Phoenix Douluo Surgawi Senior Leng the Spirit Pagoda?" Gu Yue mengangguk. Leng Yaosu adalah seorang Douluo berjudul. Gelarnya sendiri sudah cukup untuk memenuhi hati mereka dengan kekaguman. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Yue Zhenyu menelan ludah. Dia Master Armor Tempur 4 kata. Selain Gu Yue, mata semua orang melebar. Setelah belajar tentang armor perang di kelas, mereka mengerti posisi dan kekuatan penting apa yang dia tempati. Armor pertempuran 4 kata adalah eksistensi tertinggi, kekuatan mereka dalam skala strategis, dengan kekuatan untuk membelah langit dan membelah bumi. Artikel